Shalom. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu serta saudara, 2 atau 3 bulan yang lalu saya ditelepon seseorang, dan saya sebenarnya belum kenal dia. Ibu ini ibu muda, dan dia minta konsultasi tentang kehidupan kerohanian mereka, dan kami janjian karena memang saya nggak kenal orangnya. Saya selalu mau bertemu di sini, di gereja ini, karena ternyata dia tinggal di Lewiliang, dan saya pikir istilahnya kalaupun dia berbohong, ya bukan di tempat yang salah saya datang di sini. Tapi dia datang. Tapi pertanyaan ini, ternyata pertanyaan sepanjang kami bicara itu yang menggugah saya. Akhirnya saya tahu bahwa ada sesuatu hal yang jarang sekali dibahas di mimbar gereja. Kadang-kala yang sering dibahas di mimbar gereja itu apa? Tentang apa biasanya? Berkat, ya, kesembuhan, ya, masa depan yang cerah. Tapi ada hal-hal yang menurut kita mungkin sepele, tetapi ini kita perlu tahu. Dan akhirnya saya berpikir ini perlu diangkat dalam menyampaikan firman Tuhan. Nah, saya kasih tema firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini dengan mengajukan sebuah pertanyaan untuk kita. Enggak ada, jadi di sini jangan takut salah menjawab, ya, nyatakan saja apa yang dimengerti. Soalnya kalau kita nggak menjawab, nggak iya juga, kita diam, kita bingung ini ngerti, pernah dengar apa enggak. Pertanyaannya begini, apakah orang Kristen bisa kerasukan setan? Bisa. Apakah orang Kristen bisa disantet? Bisa. Apakah orang Kristen bisa dihipnotis? Apakah orang Kristen bisa diguna-guna? Puji Tuhan. Yang menjawab kan tadi udah nggak apa-apa. Sini yang lebih banyak suara, sini mendem. Ya, saya nggak tahu ngerti apa enggak. Bisa nggak orang Kristen kerasukan setan? Coba angkat tangan, enggak ada yang salah. Saya hanya mau pingin tahu aja, jadi paling tidak kita mulai paham siapa yang percaya bahwa orang Kristen bisa kerasukan setan, bisa disantet, bisa dihipnotis, bisa kena guna-guna. Angkat tangan. Oke ya, turunkan tangannya. Terima kasih Bapak Ibu. Siapa yang berpikiran bahwa orang Kristen tidak bisa kena guna-guna, kena santet, kena hipnotis, tidak bisa kerasukan setan? Coba angkat tangan. Yang tadi udah angkat tangan ya, nggak usah angkat tangan lagi ya. Oke, terima kasih. Artinya ini ada 2 hal. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan akan menjawabnya kepada kita pagi ini. Jadi sekedar tahu aja sih, nggak ada, saya nggak akan, oh ini salah nih. Tapi kita semua harus melihat berdasarkan apa? Firman Tuhan. Nggak boleh main jawab aja. Tapi nggak apa-apa, saya senang ya. Nah, yang pertama ya, orang Kristen itu apakah bisa kerasukan setan? Yang pertama, jangan keberatan dulu ya. Yang pertama ada 2 jawaban di sini. Yang pertama, tidak bisa. Why? Kenapa? Dengar dulu, jangan dulu senang yang bilang tadi nggak bisa ya. Tidak bisa. Karena yang pertama, Roh Kudus itu dalam diri orang percaya berdiam. Amin. Jadi yang punya Roh Kudus
Kudus dalam kehidupannya, dia tidak mungkin bisa dirasuk setan. Amin. Dia tidak mungkin bisa disantet, tidak mungkin dia bisa dihipnotis, tidak mungkin bisa dia diguna-guna. Itu yang pertama. Coba kita lihat dulu Efesus pasal yang pertama. Kita timbal balik, karena di mimbar itu biasanya hanya monolog ya. Jadi ini supaya kita aktif, kita berinteraktif satu sama lain. Efesus pasal yang pertama ayat 13 saya bacakan untuk kita dulu. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi jelas ya, kalau orang Kristen, orang percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, tentunya ada Roh Tuhan dalam hidupnya. Enggak mungkin dia bisa dirasuki setan. Kenapa? Karena yang mengendalikan hidupnya adalah Allah. Ya, tapi mungkin muncul pertanyaan, tapi pernah kau lihat ada orang Kristen bisa dihipnotis, bisa diguna-guna, kerasukan setan? Nanti jawabannya. Kita buka dulu Matius 12. Matius 12. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Matius pasal yang ke-12 ayat 43 sampai dengan ayat 45. Kita baca pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara. Nah, ini dasar kita mau bahas hari ini. Apakah orang Kristen bisa kerasukan setan dan lain sebagainya. Tadi jawaban pertama apa? Tidak bisa, karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka tentunya yang mengendalikan kita itu adalah Tuhan. Seperti seorang kusir yang mengendalikan kuda. Kalau kita naik dandy, biasanya dikendalikan sama kusirnya ya. Dia tarik ke kanan, berarti harus ke kanan ini, kuda ini arahnya. Dia tarik ke kiri, maka kuda ini harus jalannya ke kiri. Seperti itulah Tuhan. Kalau Tuhan yang mengendalikan hidup kita, kalau Tuhan yang memimpin kita, maka setan itu gak punya celah. Setan itu gak mungkin bisa. Bapak Ibu serta saudara, kita lihat 1 Yohanes 4. 1 Yohanes pasal yang keempat. Bukan Injil Yohanes ya, tapi 1 Yohanes pasal yang keempat.
1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kita baca bersama-sama. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kita ganti itu kamu, bilang saya. Oke, 2, 3. Sebab roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Amin. Lebih besar. Pada waktu itu gunanya kita memperkatakan firman. Roh Allah itu lebih besar yang ada dalam diriku daripada roh-roh paranormal, orang-orang yang dianggap hebat, orang yang katanya bisa dia potong badannya nggak luka. Ya, roh Allah lebih besar dan itu ada dalam diri kita masing-masing. Itu jawaban yang pertama. Bahwa kita tidak mungkin bisa dirasuk setan, tidak mungkin kita dihipnotis, tidak mungkin kita bisa disantet, tidak mungkin kita bisa diguna-guna kalau roh Allah ada dalam diri kita. Jawaban yang kedua, pertanyaan yang tadi yang sama. Apakah orang Kristen bisa kerasukan setan? Jawabannya bisa. Why? Kenapa? Jadi bisa kebalikan dari yang tadi tidak bisa. Orang Kristen bisa kena santet. Orang Kristen bisa kerasukan setan. Karena mungkin kita baca 1 Samuel. Ini gak main-main Bapak Ibu. Jadi nanti kalau orang-orang bertanya, Bapak Ibu sudah harus bisa menjawab. Gak usah suruh lagi datang ke gembala untuk menanyakan, bisa gak katanya kita kerasukan setan. 1 Samuel 16. Saya baca buat kita. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Jadi orang Kristen bisa dirasuk setan kalau roh Allah keluar dari diri orang itu. Kan dibilang undur. Roh Allah itu undur daripada Raja Saul pada waktu apa? Nggak ujuk-ujuk Tuhan itu, nggak ada alasan Tuhan keluar. Kalau kita masuk ke rumah seseorang, kita ada di dalam rumahnya. Kalau saya datang ke rumah Bu Melda, Bu Dorliana, Bu siapa lagi di sini, Bu Yani, Bu Yulis, Bu Lamindo. Terus kan pasti ada alasan saya diusir kan? Atau mungkin gini, banyak cara kita mengusir orang, mungkin terlalu lama. Ya benar nggak? Pura-pura kita gerasa-gerusu, ya bunyiin, mungkin pura-pura jatuhlah sendok. Itu kode. Nah, benar loh. Ya, udah mulai gelisah, mulai arahkan pembicaraan, berhenti. Seperti itu. Waktu Tuhan undur dari kehidupan Raja Saul, dia mengusir secara tidak langsung Tuhan dengan kelakuannya. Apa sih sebenarnya kenapa Tuhan undur daripada Saul? Sering ya dengar tentang Saul. Kenapa? Raja Saul mengambil tugas yang bukan tugasnya. Raja Saul berarti dia seorang raja. Sekalipun dia seorang raja, dia gak bisa semua ambil pekerjaan. Dia ambil pekerjaan tugasnya imam yang mempersembahkan korban loh. Dia berpikir gini, kan biasanya raja punya kuasa kan, presiden punya kuasa,
Tapi Pak Presiden itu nggak bisa dia mau main ambil pekerjaan dinas sosial, ya. Dia punya tugas besar. Tapi Raja Saul ini mentang-mentang inilah orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Dia membakar korban yang bukan tugasnya. Sehingga Allah tidak berkenan kepadanya. Apalagi yang Bapak Ibu tahu, kenapa Raja Saul sampai ditinggal oleh Tuhan? Nyanyinya Nana Yud ini, kenapa? Tuhan tidak berkenan kepada orang yang tidak taat kepadanya. Roh Allah undur dari Saul. Biasanya kalau tadi saya katakan bahwa kalau Roh Kudus, Roh Allah ada dalam diri kita, maka yang memimpin kita itu adalah Allah sendiri. Pemimpin itu ada di mana sih? Di depan, ya, di depan. Ya, pemimpin itu di depan. Dia jalan, muridnya juga maju. Dia mundur, ya mundur juga. Nah, lihat pada waktu Saul tidak taat kepada Allah, yang tadinya posisi Allah mestinya di depan Raja Saul untuk menuntun dia memimpin bangsa Israel, berubah haluan. Tadinya Allah di depan, Raja Saul, baru bangsa Israel. Nah, sekarang pindah, Allah tuh mundur ke belakang. Yang di depan Raja Saul, bangsa Israel, dan Allah ditaruh di belakang. Allah mundur, artinya sudah tidak ada yang memimpin Raja Saul. Dan akhirnya kepemimpinannya dialihkan kepada Raja Daud. Saudaraku yang kekasih, ini adalah gambaran yang kita baca tadi di Matius pasal yang ke-12. Kita kembali lagi. Firman Tuhan bilang begini, apabila roh jahat keluar daripada manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Roh jahat itu atau setan itu tidak tinggal di pohon. Jadi gak usah takut kalau lewat pohon besar terus ngomong gini, punten, ya, permisi lah, ngomong sama kayu, malu dong sama kayu. Masa takut sama kayu? Setan gak ada di kayu. Setan itu juga gak ada di batu. Jadi gak usah datang ke gunung batu yang besar untuk bertapa di sana, ya. Setan itu maunya di jiwa manusia, di tempat yang dia bisa rusak. Masih ingat pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan, ketemu sama seorang yang kerasukan setan, ya, yang mereka bilang kami ini legion, berarti banyak setannya. Terus Tuhan mau usir dari orang yang dirasuknya ini. Setan ini bisa ngomong loh, Tuhan jangan usir kami, jangan binasakan kami, tetapi suruhlah kami masuk ke dalam babi-babi itu. Bisa ngomong loh setan, hati-hati, bisa ngomong. Kalau kita jarang ngomong sama Tuhan, yang sering akan ngomong sama kita setan. Bapak Ibu, ini Tuhan Yesus memberikan gambaran sebenarnya. Ini adalah merupakan sindiran Tuhan kepada orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Yang kelihatannya mereka
memakai jubah agama. Oh, orang-orang Yahudi itu kan pakai jubah panjang. Ya, mereka senang di pinggir jalan, mendapat penghormatan dari orang-orang Yahudi yang lewat, dihormati, ya Rabi. Ya mungkin kalau sekarang di sini apa ya? Ada ya, nggak usah diomongin. Sensitif. Ini adalah gambaran seorang Kristen yang hanya KTP, ibarat rumah yang baru dibangun dan belum diisi. Makanya dikatakan pada waktu seseorang percaya kepada Tuhan, semua roh yang ada dalam diri kita itu diusir sama Tuhan. Karena Tuhan yang bertahta dalam hidup kita. Seperti kita ada di dalam kegelapan, lampu ini gak ada, gelap semua. Pada waktu dinyalakan lampu ini, maka semua kegelapan itu akan sirna, akan menjauh, akan hilang. Jadi pada waktu kita percaya sama Tuhan, sebenarnya kuasa-kuasa si setan itu, kuasa-kuasa si jahat itu telah dikalahkan oleh Tuhan. Karena Allah itu adalah terang. Jadi hidup kita menjadi terang. Hidup kita menjadi saksi. Orang dapat melihat setiap perbuatan kita. Tetapi jangan kita berpuas diri. Kita percaya kepada Tuhan. Hidup kita perlu diisi. Hidup kita perlu diisi. Diisi oleh apa Bapak Ibu? Seperti perabot, kita masuk di dalam, kita bangun rumah kita pasti isi kursi, meja, kompor, segala macam. Hidup kita masih awal percaya sama Tuhan, kita masih kosong. Nah, jangan sampai hidup kita kosong. Karena kalau hidup kita kosong, tidak ada firman di sana, tidak ada doa di dalam hidup kita, mengisi hidup kita. Berdoa emang harus begini tangannya? Enggak. Bapak Ibu pergi bekerja, di jalan, dalam hati berdoa, Tuhan, saya mau bekerja hari ini, tolong saya Tuhan, supaya apa yang saya kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan, aku tahu Engkau yang memimpin hidupku. Hidup kita diisi. Kalau enggak, maka dengan gampangnya orang akan bilang, mau enggak tokomu laris? Dia kasih sesuatu. Biasanya dipakai di kain merah itu. Ada isinya itu. Gantung di depan pintu atau di atas tokonya itu. Atau tempat dia bekerja. Perlu diisi kehidupan kita supaya iblis tidak berbalik lagi. Lihat, apabila roh jahat itu keluar dari manusia, dari diri kita, ia pun mengembara. Dia mengembara, iblis itu mengembara Bapak Ibu. Ya, di tempat-tempat tandus dan mencari perhentian. Makanya tadi saya bilang, setan itu gak mau berhenti di pohon. Setan itu gak mau berhenti di batu. Tetapi dikatakan, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, setan itu bisa berkata dan bilang, aduh, saya gak dapat tempat ini perhentian. Saya mau coba deh balik lagi. Mau balik lagi ke rumah yang dulu saya terusir. Saya mau coba lihat lagi hati orang yang ngaku-ngaku Kristen itu ada isinya. Benar Kristus tetap memimpin hidupnya apa tidak? Saya kasih gambaran, setan itu datang. Contohnya ini tadi tempat di mana dia menguasai orang itu. Pada waktu Kristus ada, maka dia keluar. Dia mengembara. Dia mencari tempat perhentian. Iblis itu ada capeknya juga. Dia cari perhentian. Tapi
Nggak enak saya di padang gurun begini. Saya maunya datang sama orang yang bisa diganggu jiwanya. Yang punya jiwa siapa? Manusia loh. Manusia yang punya jiwa. Ya, binatang punya tubuh, ya, tapi nggak punya jiwa. Jadi iblis itu datang itu kepada orang yang punya jiwa. Dia bilang, saya mau intip dulu ini. Saya pakai nama Irfan dulu ya. Pada waktu percaya, iblis ini keluar. Dia kayak nggak laku lagi sama Irfan. Dia bilang, gue mau intip dulu deh Irfan. Wah, ada firman Tuhan dalam hidupnya. Dia selalu mesbah doa. Dia selalu memuji Tuhan. Mulutnya selalu mengucapkan pujian kepada Tuhan. Dia tinggalkan Irfan. Dia cari lagi yang lain. Dia bilang, wah, Stephen juga dulu saya terusir dari dalam hidupnya. Tapi kosong dia. Nggak ada firman Tuhan dalam hidupnya. Nggak ada mesbah doa dalam hidupnya. Nggak ada roh Allah lagi yang memimpin hidupnya. Dia hanya Kristen KTP. Dia hanya percaya kepada Tuhan, tapi nggak mengisi hidupnya. Dia masuk lagi. Tapi iblis ini berpikir lagi, kalau gua sendiri di dalam nggak seru. Dia keluar. Dia panggil teman-temannya. Makanya Alkitab katakan, lihat, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Tetapi ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Yang tadinya dia satu setan dalam diri seseorang, tapi pas dia lihat, wah ini mah hanya di mulut aja Kristen, nggak ada firman Tuhan. Roh Allah nggak berdiam dalam dirinya. Mau panggil teman-teman, dia panggil. Jadi 7 roh jahat masuk ke dalam diri orang yang tidak ada roh Allah lagi di sana. Apa yang terjadi? Kehidupan orang itu jauh lebih buruk dari keadaan sebelum dia percaya sama Tuhan. Ya, jelas ya. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, jangan biarkan dirimu dalam keadaan kosong. Perlu ada roh Allah, perlu ada firman Tuhan yang membangun kehidupan kita. Iblis itu gak akan diam, dia akan terus ganggu. Dia mau supaya kita berteman lagi sama dia. Kenapa saya katakan? Karena pada waktu awal dia menguasai hidup kita, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka iblislah yang menguasai manusia. Tetapi puji Tuhan, dengan kasih Allah yang besar itu, dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Dia mengalahkan kuasa maut, segala roh yang ada dalam diri kita. Tuhan memimpin kita. Tapi iblis gak mau diam. Dia bilang, saya mau goda terus dia. Saya mau goda terus dia. Ya. Kalau kita percaya sama Tuhan, berarti akhirnya sekarang kita menjadi musuh sama iblis. Jadi pada waktu kita percaya sama Tuhan, kita bermusuhan sama iblis. Nah, iblis mau menjalin hubungan lagi sama kita. Dan itulah cara dia mengganggu kita. Bapak, Ibu, serta saudara, Tuhan Yesus memperingatkan kita pagi hari ini, supaya keadaan kita tidak lebih buruk dari
sebelum kita percaya kepada Tuhan, dan sekarang kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita perlu memelihara kehidupan kita. Bila kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan, bila Tuhan tidak memimpin hidup kita, maka iblis itu, setan itu akan kembali dan akan menjalin hubungan dengan kita. Orang yang ditepuk, terus diajak ngomong, hilang kan ingat. Kenapa? Karena kosong, hidupnya gak ada firman Allah di sana. Jadi orang yang gampang dihipnotis karena Allah tidak ada dalam dirimu, sebenarnya akan tersadarkan kita, yaitu dengan roh Allah yang ada dalam diri kita. Seperti tadi kita baca 1 Yohanes 4 ayat 4, bahwa roh yang ada dalam diriku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Mestinya kita tidak akan bisa dirasuk setan kalau kita ada roh Allah yang memimpin hidup kita. Kita tidak akan bisa dihipnotis. Kita ada di kota besar, kita tidak mungkin bisa dihipnotis, karena roh Allah lebih besar dari roh hipnotis tersebut. Kita tidak mungkin bisa disantet, diguna-guna. Gak usah percaya. Kalau engkau percaya firman Allah itu lebih berkuasa dari segalanya, engkau tidak akan taruh pikiran, saya kali disantet, saya kali diguna-guna. Tapi periksa diri, apakah engkau menaruh Tuhan sebagai raja atas hidupmu, pemimpin atas hidupmu, atau tidak? Bapak Ibu serta saudara, yang kedua, mari kita membuat hidup kita ini terisi terus, terisi puji-pujian. Kita melayani Tuhan, ya, kita membaca firman Tuhan. Karena iblis itu gak takut kepada suara kita yang kencang, tapi dia takut kepada firman Allah. Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita. Pada waktu dia dicobai setelah berpuasa 40 hari, Yesus selalu katakan, Allah berfirman. Itu pentingnya kita memperkatakan firman Tuhan. Iblis itu akan lari terbirit-birit. Tapi kalau kita gak memperkatakan firman Tuhan, maka dia bilang, wah, ini tempat paling enak. Rasanya hidup orang ini tenang aja. Orang yang hidupnya tenang, ya, gak ada gairah, memuji Tuhan, gak ada gairah memuliakan Tuhan, gak ada gairah membaca firman. Hati-hati, hati-hati, jangan sampai dijumpai lagi sama roh jahat yang sudah diusir oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak dikuasai atau dirasuk atau disantet atau dihipnotis atau diguna-guna? Yang pertama, kita buka Yakobus. Yakobus 4, Bapak Ibu. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah. Jadi yang pertama, tunduk, bukan tanduk. Tunduklah kepada Allah, artinya memberi diri dipimpin oleh Allah. Itu namanya tunduk. Apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan harus ikuti, nggak pakai tawar. Suka ya Bapak Ibu yang suka makan di restoran atau di mana yang saat itu akan dimasak, biasanya suka ngomong gini, nggak pakai L ya, nggak pakai lama maksudnya. Kita harus tunduk, sebab kalau konsumen kelamaan, lapar dia, keluar dia dari restoran. Saya kalau pergi ke pasar,
terus tanya sama bapak-bapak yang jualan, "Pak, ini berapa ini sawinya sekilo?" Kalau dia acuh, saya pindah ke tempat lain. Ya, berarti dia kan tidak merespon kita. Kalau kita tidak tunduk kepada Tuhan, maka seperti itu. Seperti Saul ini, Allah undur dari dia. Allah pindah ke tempat orang yang mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Itu yang pertama. Supaya kita tidak disantet, supaya kita tidak kerasukan setan, kita harus tunduk kepada Allah. Kita harus kasih otoritas Allah memimpin kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dan baca ayat 7-nya, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Simple, tunduk. Tapi tunduk gampang gak? Kita suka malah nanduk ya. Tuhan kok gini sih? Tuhan kok pimpin begini sih? Ya, Tuhan kok ngarahinnya ke sini? Kita malah nanduk Tuhan, gak tunduk sama Tuhan. Yang kedua, kita harus lawan iblis. Mau tidak mau harus lawan. Dan bukan mengusir. Ada bedanya mengusir sama melawan. Kalau melawan begini, ada lawan kita kan, sebelum dia masuk ke rumah kita lawan dulu dia. Apa yang kita lakukan? Pintu kita tutup, benar gak? Nggak mau kita tolak kan? Kita lawan, itu namanya melawan. Kita lawan tuh setan. Kita tutup pintu, berarti ada usaha kita untuk menutup jalan iblis masuk dalam hidup kita. Tapi kalau mengusir, dia sudah ada di dalam diri kita. Nah, bisa nggak orang yang dirasuk setan melepaskan dirinya? Nggak bisa. Jadi harus ada orang yang bisa melepaskan dia. Siapa? Tuhan itu sendiri. Harus berdoa, meminta supaya Tuhan menghancurkan, mengusir kuasa iblis, kuasa setan dalam hidupnya. Jadi itu sebabnya firman Tuhan ini bilang, lawanlah iblis. Artinya jangan kasih kesempatan, jangan keburu masuk dia di dalam rumah kita. Tutup pintu. Itu namanya melawan. Pada waktu iblis datang, contohnya pintu rumah kita terbuka, kita lihat iblis mau menyerang kita, kita tutup. Pakai apa? Senjata firman Allah. Pintu rumah kita harus ditutup. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Senjata kita apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah pintu yang akan menolak iblis menguasai kehidupan kita. Saudara yang kekasih, mari kita tunduk kepada Allah dan mari kita melawan iblis, ya, membentengi hidup kita dengan perlengkapan senjata Allah. Mari kita angkat satu pujian. Yesus Allah kita perkasa.